Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 281, sebuah chapter yang terfokus pada penyerangan salah satu Majin Spade di kerajaan Clover hingga Kaisar Sihir Julius sampai turun tangan untuk menghadapi Majin tersebut. Tapi sayangnya Julius pun tidak sanggup menahan Majin tersebut dan pada akhirnya Asta datang untuk melawan Majin tersebut. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah beberapa hal menarik tentang manga Black Clover chapter 281 yang belum sempat kami bahas di video kami sebelumnya. Hal menarik pertama, kekacauan yang terjadi saat ini di seri Black Clover sebenarnya sudah sesuai dengan rencana milik Dactriad, dan setidaknya itulah yang bisa kita simpulkan dari perkataan Zenon. Karena di halaman pertama, selain memberikan penjelasan tentang asal-usul, penjaga, serta pelepas segel 2 Majin Spade, Zenon juga sempat menjelaskan bahwa Dactriad sengaja mengalihkan perhatian para kesatria sihir kerajaan Clover agar mereka dapat menyerang kerajaan Clover dengan salah satu Majin Spade. Oh iya, di video sebelumnya kami sempat menjelaskan bahwa seorang penyihir bisa berubah menjadi Majin ketika penyihir tersebut memiliki 3 syarat dasar. Pertama, sihir yang besar, kedua, kekuatan dunia bawah, dan ketiga adalah kebencian. Tapi setelah kami mengingat kembali dengan apa yang terjadi pada sang Elder Elf, Patri, serta Sekre, kami jadi terpikir bahwa tidak semua penyihir yang memiliki 3 syarat dasar tersebut akan berubah menjadi Majin. Karena menurut kami masih ada 2 faktor tambahan agar seorang penyihir bisa berubah menjadi Majin. Faktor pertama, seorang penyihir harus memiliki 3 syarat dasar dalam jumlah tertentu atau dalam intensitas tertentu. Faktor kedua, ada semacam urutan kejadian yang harus terjadi secara berurutan. Dan bila kita melihat apa yang terjadi pada sang Elder Elf, maka urutannya adalah pertama sihir besar, lalu kebencian bersamaan dengan kekuatan dari dunia bawah dalam jumlah atau intensitas tertentu. Karena itulah tidak semua karakter di dunia Black Clover yang sudah memenuhi syarat dasar bisa menjadi Majin, seperti misalnya Patri, Raya, Veto, dan juga Vanna. Ya, mereka berempat sama-sama memiliki sihir yang besar dan sama-sama memiliki kebencian yang besar, serta sempat menggunakan kekuatan dari dunia bawah. Tapi karena mereka tidak memenuhi 2 faktor tambahan, mereka pun tidak berubah menjadi Majin, dan mereka hanya mendapatkan efek yang berbeda. Sedangkan dalam kasus Sekre atau Nero, dia sejak awal sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat dasar untuk berubah menjadi Majin. Karena menurut Zagreed, Nero tidak memiliki kekuatan sihir yang besar. Dan karena hal inilah dia tidak berubah menjadi Majin dan hanya mendapatkan efek yang berbeda. Nah, dari penjelasan yang kami berikan tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa perubahan wujud menjadi Majin, timbulnya Wake, serta perubahan wujud Dark Elf hanyalah beberapa efek samping dari penggunaan kekuatan dunia bawah. Dan efek dari penggunaan kekuatan dunia bawah ini akan berbeda-beda dan sangat bervariasi tergantung dari urutan kejadian, jumlah atau intensitas sihir, serta jumlah atau intensitas kekuatan dunia bawah yang digunakan. Hal menarik kedua, dengan menggunakan sihir waktu miliknya, Julius memajukan waktu di tubuhnya hingga 10 tahun. Di mana hal ini sudah membuat Julius mendapatkan wujud dewasa. Namun perlu diketahui bahwa ada 2 kekurangan dari sihir ini. Pertama, pengguna memerlukan waktu untuk persiapan sebelum sihir ini bisa digunakan dan Julius mendapatkan wujud dewasa. Kedua, karena alasan tertentu, pengguna tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya saat menggunakan wujud dewasa dan hanya memiliki waktu yang terbatas untuk menggunakan sihir ini. Di mana kekurangan kedua ini sepertinya berhubungan dengan kekuatan sihir dan lembaran Grimoire Julius yang tersisa. Lalu karena 2 kekurangan inilah, Julius kemudian meminta bantuan dari Damnatio untuk menghadapi Majin Spade dengan memanfaatkan sihir timbangan miliknya. Dan teman-teman pasti udah tahulah apa aja kelebihan dari sihir timbangan milik Damnatio. Hal menarik ketiga, orang pertama yang berusaha menghentikan Majin Spade di kerajaan Clover adalah Kaiser Grand Forca yang dibantu oleh anggota skuad Purple Orca.
di mana dari perkataan beberapa kesatria sihir yang berada di ibu kota kerajaan, sang autor seolah mengisyaratkan bahwa kaisar sebenarnya sudah menyadari bahwa sihir yang dia miliki tidak dapat menandingi kekuatan Majin Speed. Tapi karena hal inilah keberanian dari kaisar dan anggota Purple Orca layak untuk diacungi jempol. Ya, mau bagaimanapun berkat kaisarlah para kesatria sihir di ibu kota kerajaan dapat melakukan proses evakuasi, dan kaisar sihir Julius dapat menyelesaikan persiapan sebelum kerusakan di ibu kota kerajaan bertambah parah. Hal menarik keempat, walaupun sebelumnya Solid, Nebra, dan juga Kirsch dijelaskan sebagai seorang bangsawan yang sangat sombong, tapi setidaknya dari apa yang diperlihatkan di chapter ini, mereka sudah menjadi kesatria sihir yang sesungguhnya, karena mereka bertiga tanpa ragu menggunakan sihir mereka untuk menahan serangan Majin Speed. Ya, walaupun usaha mereka bertiga benar-benar jauh dari kata sempurna. Oh ya, dari perkataan Solid, sang autor sudah mengkonfirmasi bahwa adik Nozel ini sudah berlatih selama 6 bulan, dan ini berarti bahwa sikap sombongnya sudah sedikit menurun karena sebelumnya dia terkesan sama sekali tidak pernah berlatih. Hal menarik kelima, setelah berhasil menahan salah satu serangan Majin Speed dan berhasil melepaskan satu sihir waktu ke tangan Majin Speed, Julius terlihat kehilangan wujud dewasa. Lalu karena Julius sempat menjelaskan bahwa dia memiliki batas waktu penggunaan, tidak sedikit fans Black Clover menganggap kalau Julius sudah kehilangan wujud dewasa karena dia sudah kehabisan waktu penggunaan. Ya, opini atau pendapat ini memang tidak bisa disalahkan. Tapi bagi kami, opini atau pendapat ini terasa kurang tepat, karena di adegan ini sangat jelas terlihat bahwa Julius memasang wajah terkejut. Dan wajah terkejut Julius ini sudah menandakan bahwa apa yang terjadi pada dirinya di adegan ini tidak sesuai dengan prediksi atau perhitungan Julius. Padahal menurut Kapten Yami, prediksi yang diberikan oleh Julius sangat jarang meleset. Ditambah lagi, Julius sendiri bukanlah penyihir kaleng-kaleng, dan dia pasti sudah sangat memahami batasan dari sihir yang dia miliki. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa prediksi atau perhitungan Julius bisa meleset? Ya, menurut kami hal ini bisa terjadi karena ada sesuatu dari luar yang sudah mengganggu sihir Julius hingga durasi penggunaan sihir Julius menjadi semakin singkat. Lalu sesuatu seperti apakah yang sudah mengganggu dan mempersingkat durasi penggunaan sihir Julius? Nah, di beberapa fandom Black Clover, ada beberapa fans yang menganggap kalau durasi dari penggunaan sihir Julius sudah dipersingkat oleh kekuatan anti-sihir milik Asta. Bahkan sempat ada yang beropini kalau sihir Julius sudah dibatalkan oleh kekuatan anti-sihir Asta. Tapi menurut kami, opini atau pendapat ini terasa cukup lemah. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena sebelumnya Asta sudah bisa mengendalikan kekuatan anti-sihir hingga tidak membatalkan sihir teman-temannya. Seperti misalnya sihir kucing takdir Vanessa, sihir Vinral, dan lain-lain. Terlebih lagi saat kejadian di chapter 281, Asta sudah mendapatkan banyak sekali peningkatan dalam pengontrolan kekuatan anti-sihir setelah berlatih selama 6 bulan. Jadi menurut kami, Julius bisa kehilangan wujud dewasanya dengan sangat cepat bukan karena efek dari kekuatan anti-sihir Asta. Ditambah lagi, Asta baru mengaktifkan Devil Union Mode setelah Julius kehilangan wujud dewasa. Lalu, jika bukan karena efek dari kekuatan anti-sihir, mengapa wujud dewasa Julius bisa menghilang dengan sangat cepat? Ya, jawaban yang cukup masuk akal bagi kami adalah sihir Julius sudah terpengaruh oleh salah satu kemampuan Majin Speed, di mana Majin Speed sendiri memiliki kemampuan untuk menyerap mana di sekitarnya dengan dua sayap lebar yang dia miliki, seperti apa yang dijelaskan oleh Mereoleona. Ditambah lagi seperti apa yang dijelaskan di chapter 96, ketika seseorang memiliki intensitas mana dan kekuatan sihir yang sangat besar, maka penyihir tersebut dapat dengan mudah meniadakan sihir orang lain yang terbentuk dari intensitas mana dan kekuatan sihir yang jauh lebih kecil. Oh ya, karena Majin Speed bisa menyerap mana dengan sayapnya, maka bisa kita katakan bahwa Majin Speed memiliki mana yang tidak terbatas. Hal menarik keenam, setelah Julius kehilangan wujud dewasa, Majin Speed kemudian menciptakan sebuah bola sihir dengan ukuran yang sangat besar, hingga membuat warga kerajaan Clover terlihat sudah kehilangan harapan.
Dan di saat itulah Asta diperlihatkan muncul di depan Julius serta Damnatio untuk menahan serangan sihir dari Majin Spade dengan menggunakan teknik Black Divider. Lalu karena Black Divider yang dia gunakan dirasa masih kurang, Asta dan Libe langsung menggunakan teknik Devil Union Mode, di mana hal ini sudah menandai dimulainya pertarungan Asta melawan Majin Spade. Namun sayangnya hal ini sekaligus menjadi penutup dari cerita di chapter ini. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, benarkah Asta sudah menyelesaikan latihannya bersama dengan Kimodelo dan juga Libe? Ya, kami sendiri belum bisa memastikan hal ini karena Asta sendiri memiliki teknik Ki yang seharusnya bisa merasakan kehadiran Majin Spade di kerajaan Clover. Terlebih lagi, Asta adalah tipe orang yang tidak bisa tinggal diam ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan. Hal menarik ketujuh, di halaman terakhir, ikat kepala Asta digambarkan tanpa logo banteng hitam. Lalu, mengapa logo banteng hitam terkesan sudah menghilang dari ikat kepala Asta? Nah, jujur kami sendiri belum bisa memastikan hal ini. Tapi dari gambaran di beberapa panel yang terkesan masih berbentuk sketsa dan terkesan belum selesai dikerjakan, maka menurut kami menghilangnya logo banteng hitam dari ikat kepala Asta karena Yuki Tabata belum sempat menyelesaikan chapter ini. Tapi dia terpaksa harus menyerahkannya karena sudah kehabisan waktu pengerjaan. Dan sepertinya hal ini juga sudah menjadi penyebab menghilangnya beberapa detail gambar di beberapa panel. Tapi khusus untuk kasus tanda spesial di dahi Julius, ada kemungkinan kalau tanda spesial tersebut memang sudah menghilang. Karena tanda tersebut merupakan perwujudan dari salah satu sihir milik Julius. Dan sihir tersebut sudah digunakan oleh Julius ketika dia dikalahkan oleh Patri. Sekian dari kami, and see ya!